Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri, NIM 20082030054, kelas Perbankan Syariah B semester 4, mata kuliah Finansial Teknologi. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas mandiri yang berjudul Kisah Sukses Vintage Lainnya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu poin mata uang digital dan berbagai aplikasi dari blockchain. Mata uang digital atau uang digital, uang elektronik atau mata uang elektronik adalah seluruh mata uang atau aset serupa uang yang utamanya dikelola, disimpan, atau dapat ditukar melalui sistem komputer digital, terutama melalui jaringan internet. Jenis mata uang digital termasuk mata uang kripto, mata uang virtual, dan mata uang digital bank sentral. Jenis mata uang ini dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa secara fisik, tetapi juga dapat dibatasi untuk komunikasi daring tertentu seperti untuk digunakan di dalam permainan daring atau game online. Uang digital dapat terrealisasi sebagai titik pusat pengawasan atas jumlah uang beredar, misalnya pada bank, atau desentralisasi karena pengawasan atas jumlah uang beredar yang telah ditentukan sebelumnya atau disepakati secara demokratis. Selanjutnya itu aplikasi dari blockchain. Berbagai macam aplikasi teknologi blockchain sudah banyak meluas dengan tujuan pembelajaran. Aplikasi ini dapat dikategorikan ke dalam 12 jenis, yaitu mengelola sertifikat kemampuan dan mengelola hasil pembelajaran, evaluasi hasil kemampuan belajar siswa, menjaga objek pembelajaran, menjaga suasana lingkungan belajar yang kondusif, layanan jasa pembayaran secara debit dan kredit. Sebanyak 31 artikel, hanya 13 artikel yang disertakan dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan ini memperoleh presentasi sebanyak 41% dalam mempergunakan aplikasi sebagai pengolah dalam proses publikasi, pengarsipan, serta berbagai sertifikat pembelajaran siswa. Sejumlah besar aplikasi dipusatkan dalam mengelola sertifikat, tetapi 29% aplikasi blockchain difungsikan sebagai penyimpanan serta berbagai hasil kompetensi dalam pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa dibahas dalam 9 artikel. Poin yang kedua itu ada manifestasi penting dari teknologi blockchain, yaitu Bitcoin. Lalu apa aplikasi Bitcoin blockchain selanjutnya? Apa alternatif aplikasi yang dari teknologi blockchain yang mendasar untuk keuangan jasa keuangan? Teknologi blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Bitcoin adalah mata uang digital yang dibuat dan disimpan secara digital. Karena bentuknya digital, Bitcoin tidak memiliki wujud fisik lainnya. Mata uang resmi negara, tidak ada otoritas yang mengatur yang mengendalikannya. Aplikasi Bitcoin. Rekeningku. Yang pertama itu rekeningku. Dengan penampilan servis yang simpel, yang gampang dipakai dan fitur berlimpah, aplikasi trading kripto terbaik sekarang ini ialah rekeningku. Yang kedua itu Binance. Binance adalah aplikasi jual beli kripto terbagus karena mempunyai peringkat yang tinggi sekali dan mempunyai rekam jejak global. Yang ketiga itu Toko Kripto. Toko Kripto adalah aplikasi trading kripto legal yang sekarang ini bekerja di Indonesia, yang mana semenjak 2017 telah dinaungi oleh PT Kripto Indonesia. Yang keempat itu Bitoko, aplikasi yang terhitung ke daftar aplikasi kripto. Yang direferensikan ialah Bitoko, servis yang ada di bawah lindungan PT Trinity Investama. Berpotensi ini telah tercatat sah dari Bapepti dan dipantau OJK dan Kominfo. Baik, selanjutnya itu ada alternatif aplikasi blockchain untuk jasa keuangan. Sejak Bitcoin berperan sebagai mata uang kripto menawarkan alternatif untuk keuangan tradisional, teknologi blockchain telah mengganggu industri jasa keuangan melalui kemampuan dan aplikasinya yang unik. Teknologi revolusioner diatur untuk meningkatkan setiap bagian dari industri keuangan tradisional, termasuk perbankan retail, pasar modal, dan manajemen aset.
Baik, selanjutnya kita ke poin yang selanjutnya, yaitu ada beberapa kategori teknologi blockchain yang akan terdampak pada industri keuangan. Hadirnya teknologi blockchain dalam industri keuangan nyatanya mampu untuk mengubah dan juga mendorong transformasi digital. Berbagai layanan yang disediakan oleh industri keuangan, blockchain telah menunjukkan kemampuannya untuk merevolusi sebagai industri. Bahkan ketika masih dalam masa pengembangan, fitur-fitur yang dimiliki oleh blockchain seperti desentralisasi, transparansi, dan immutability mampu menarik perhatian para pelaku bisnis di seluruh dunia. Di antara jenis industri penyedia layanan keuangan merupakan industri dengan peluang tertinggi dalam mempresentasikan teknologi ini. Yang selanjutnya itu blok pada blockchain pertama dibuat pada tahun 2009 yang disebut Genesis blockchain mengalami pengembangan yang signifikan. Versi blockchain 1.0 terkait dengan mata uang, yaitu Bitcoin sebagai mata uang digital dan alat pembayaran. Blockchain 2.0 berkaitan dengan smart contract yang berfungsi untuk mentransfer data dan aset digital. Blockchain 2.0 dapat digunakan untuk mendaftarkan berbagai aset, baik tangible maupun intangible. Aset tangible merupakan aset dalam bentuk fisik yang dapat dikodekan menjadi aset digital, seperti kepemilikan rumah, sewa kamar hotel, penyewaan kendaraan, dan kepemilikan atau akses bersama terhadap kendaraan. Kini terdapat 120 kategori cryptocurrency. Market kapitalisasi terbesar adalah kategori capital portfolio tokens. Di dalamnya ada Bitcoin, Ethereum, Monero, dan lain-lain. Kategori cryptocurrency lainnya seperti pendidikan, hiburan, sharing economy platform, IoT, terus retail, health, sport, village sharing, stablecoin, insurance, platform, marketing, dan lain-lain. Kini terdapat 120 kategori cryptocurrency. Market kapitalisasi terbesar adalah kategori capital portfolio tokens. Di dalamnya ada Bitcoin, Ethereum, Monero, dan lain-lain. Kategori cryptocurrency lainnya seperti pendidikan, hiburan, sharing economy platform, IoT, retail, health, sport, village sharing, stablecoin, insurance, platform, marketing, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang kisah sukses vintage lainnya dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.